Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Kiranya kasih setia yang berasal dari Tuhan terus memenuhi kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari di pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas, kita mau kembali hadir di hadapan Tuhan, menenangkan diri, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan dikuatkan dan menjalani hari ini di dalam pengharapan. Mari kita mulai di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi yang Tuhan beri karena sekali lagi kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan di pagi hari ini untuk kembali memaknai Allah yang lahir dan hadir dalam kehidupan kami. Sehingga kami menikmati sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Tolong kami, jaga pelihara iman kami sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan menjalani hari ini di dalam pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentu kita mengenal satu peribahasa ini, yaitu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sebuah peribahasa yang dapat diartikan selalu ada baik atau buruk kondisi hidup kita, suka ataupun duka, mudah ataupun susah, kehidupan yang dijalani itu dilakukan bersama-sama dengan orang yang mau mendampingi kehidupan kita. Maka pertanyaan lanjutannya adalah, kenalkah Bapak Ibu akan orang yang mengerjakan peribahasa itu? Saya yakin jika Bapak Ibu kenal atau memiliki orang itu, kita tidak akan berhenti mengucap terima kasih, bersyukur, bahkan hidup dalam pengharapan, karena kita tahu kita tak sendiri, tetapi bersama dengan orang yang baik dalam menjalani hidup ini. Itu juga yang Alkitab tunjukkan dan jelaskan mengenai kehadiran anak Allah itu, bukan? Mari baca renungkan kembali dalam Ibrani 2 ayat ke-16 hingga ayat ke-18. Ibrani 2 ayat ke-16 hingga ayat ke-18, demikian firman Tuhan, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Panjang, jelas, itulah tujuan kedatangan Kristus di dunia. Ia memilih meninggalkan kenyamanan surga untuk turun dan hidup bersama dengan orang-orang yang ia kasihi. Atau dalam bahasa Ibrani, menaruh belas kasihan untuk mendamaikan dosa orang yang percaya kepadanya. Sehingga ia menunjukkan bahwa Allah yang orang-orang percayai bukanlah Allah yang berjarak, hanya ingin disembah dan menuntut, tetapi sebagai Allah yang mau hidup, berkarya, dan menghadirkan damai sejahtera bagi mereka yang percaya. Tak heran ayat 18 ditutup dengan pernyataan yang tegas, maka ia, yaitu Yesus, dapat menolong, dapat mengerti, dapat memahami mereka yang dicobai. Bukti Allah hadir, Allah berkarya, Allah memampukan serta menghadirkan damai sejahtera. Semakin lengkap kita telah mempelajari di hari Minggu. Pujian malaikat itu berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kasih Allah yang tak terselami itu, kemuliaan hanya tertuju bagi Allah yang mengasihi manusia berdosa, meninggalkan segala kenyamanan untuk dapat tinggal dan hidup, serta memberikan damai sejahtera yang dirasakan bagi mereka, umat pilihannya. Karena mereka tidak hanya melihat, mereka tak hanya memiliki, tetapi mereka menikmati, mereka merasakan, mereka mendapatkan kekuatan karena Allah hidup bersama dengan mereka. Jadi di pagi hari ini, sudahkah kita menjalani hidup bersama dengannya? Menikmati kasih-Nya, merasakan sukacitanya, mendapatkan kekuatan serta pengharapan, sehingga hari ini dijalani di dalam pertolongan yang berasal dari Tuhan. Atau malahan belum? Maukah kita mengambil waktu memintanya sekali lagi untuk hadir, berkarya di dalam hidup kita? Karena Allah yang lahir adalah Allah yang hadir di dalam hidupmu dan hidupku. Ia nyata, Ia mau menghadirkan, Ia mau memberikan, Ia mau beserta di dalam kehidupan kita. Mari ambil waktu, berdoa di hadapan Tuhan, memintanya kembali berkarya di dalam kehidupan kita.
Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan bahwa Allah yang lahir adalah Allah yang mengasihi, Allah yang mendamaikan, Allah yang memulihkan, Allah yang mau memberikan damai sejahtera di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, Engkau menyelidiki hati kami. Entah sudah berapa lama firman Tuhan sudah begitu tidak menyentuh hati kami. Tetapi hari ini kami rindu firman Tuhan kembali meneguhkan, menguatkan, menghiburkan. Sehingga kami mendapatkan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Karena Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Tolong kami Tuhan, topang hidup kami, cukupkan sehingga hari ini kami jalani di dalam pertolongan yang berasal dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan yang begitu menyayangi hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari ini bersama dengan Allah yang lahir, berarti hadir di dalam hidup kita. Soli Deo Gloria.